Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah akad pagi rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas semua limpahan nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat berupa riayah iman dan Islam. Dua nikmat yang mesti betul-betul disyukuri karena sampai detik ini masih melekat pada diri kita. Tidak ada nikmat yang bisa mengalahkan nikmat iman dan Islam. Nikmat yang lain ada batas akhir, sementara nikmat iman dan Islam kemanfaatannya akan langgeng abadi sampai kelak di yaumil akhir. Maka Bapak Ibu, bentuk riayahnya yang pertama, senantiasa istiqomah di dalam tauhid kita, dawam di dalam amal-amal sholih. Mudah diucapkan, tapi tentu butuh perjuangan. Salah satunya kita butuh komunitas yang juga sholih. Maka salah satu di antara sekian fadilah hadir di dalam majelis taklim, majelis ilmu seperti pagi hari ini adalah bukan cuma semata materi atau ilmunya yang kita terima, tapi yang barangkali agak kurang dipahami, kurang disadari adalah pentingnya bi'ah hasanah, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik. Maka Bapak Ibu sekalian, ingkang rawuh enjang menika, jangan hanya berhenti hadir di sini, datang, duduk, diam terus pulang. Nggih kalih sebelah niku kenal napa mboten? Nah, setelah kenal tentu kan ta'aruf itu namanya nggih. Setelah ta'aruf kemudian tafahum. Setelah itu kemudian ta'awun, setelah kenal, paham dengan yang ada di sekitarnya. Setelah itu saling tolong menolong. Maka dengan itu insya Allah Allah akan menolong kita. Dengan cara apa? Allah istiqomahkan kita di dalam iman. Allah dawamkan kita di dalam amal sholih. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara masalah hidup manusia, itu arah perjalanannya jelas. Diawali dengan dilahirkan, diakhiri dengan ajal. Sudah sesederhana itu saja Bapak Ibu sekalian. Meskipun tentu di dalam proses menjalaninya banyak dinamikanya, banyak hal-hal yang mesti dihadapi, banyak hal-hal yang memang mesti disikapi dengan benar. Maka Bapak Ibu, Islam senantiasa menginginkan kita supaya ada dalam keadaan terbaik. Karena hidup di dunia itu namun sekedar. Suwe-suwe ini umur niku nek zaman sakniki terakhir dia ini itu panggil pasien enten sing ngaku ini umure 100. Ngakune. Tapi duka sing rawuh mriki enten mboten sing umure 100. Ketinggalan dereng nggih. Kayak biasanya pun umur 100 itu nek sing kula tanglet-tanglet kayak ngeten wis awak itu ora penak kabeh. Nah, 100 tahun yang kata kita sudah luar biasa panjangnya. Itu kalau kita coba konversi dengan jam akhirat,
cuma sesaat saja Bapak Ibu sekalian. Allah menyampaikan satu hari di akhirat itu nilainya 1000 tahun. Kalaulah hidup kita 100 tahun di dunia, ketika dikonversi dihitung dengan jam akhirat, anggaplah jam akhirat ya persis kados temriki ngoten. Di mana satu harinya dibagi 24 jam. Maka 100 tahun di dunia itu cuma 2 jam 20 menit Bapak Ibu sekalian. 2 jam 20 menit. Nah, iddak Kanjeng Nabi umur swidak niku sak jam setengah. Nggih kira-kira taklim ngaten niku ustaz kalih ngaten kira-kira. Maka Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki adalah ketika dia abadi, dan itu adanya di akhirat. Maka Islam menghendaki kita semua pada saatnya kelak diwafatkan dalam keadaan yang baik, yang biasa disebut dengan husnul khotimah. Akhir yang baik, penutupnya baik. Karena khotimah itu maknanya penutup. Dan memang penutup itulah yang paling penting Bapak Ibu sekalian dalam Islam. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh penutupnya. Kalau penutupnya baik, insya Allah baik seterusnya. Nah, disitulah tantangannya Bapak Ibu. Jadi tidak ada jaminan yang hari ini sudah baik akan terus tetap baik. Meskipun insya Allah biasanya ngaten. Maksudnya adalah bahwa kita jangan pernah merasa sudah aman. Alah, mesti aman ini. Biasanya ya apik, boten. Tapi insya Allah yang terbiasa baik besok akan mengakhirinya dalam keadaan baik juga. Tapi balik lagi Bapak Ibu sekalian, manusia itu punya sifat lupa, punya sifat salah. Al-insan maka nisyan wal khotok. Maka dia harus senantiasa diingatkan. Itulah rahasianya Bapak Ibu, kenapa tidak ada amaliyah sholih khususnya yang makdoh dikerjakan cuma sekali cukup. Pasti ada pengulangan. Coron jenengan wiwit ngaten subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan gitu. Saged. Cuma tuntunannya kan betul ngaten. Diulang 33 kali. Diulang 10 kali. Setidaknya 3 kali. Pelajarannya apa? Ya memang harus terus diulang melakukan kebaikan. Karena sifat manusia yang senantiasa lupa. Maka disinilah hebatnya Islam yang tidak ada di agama yang lain. Allah itu begitu rahman dan rahimnya. Bahkan dalam setiap hal, setiap unsur yang membentuk syariat kita, selalu ada tadzkirah. Tadzkirah itu peringatan. Ini kados bocah cilik, buat namun cilik sampai tua, ini pun betul cilik ini hilang lali. Maka ada tadzkirah. Bahkan sekedar memberi nama bulan. Saat ini bulannya apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang temangginan sanes niku sajare niki bulane Mei. Grup sebelah nih. Nek grup mriki alhamdulillah Dzulhijjah. Mboten kok terus Mei niku salah mboten. Bahwa memang sambut dados kalender nasional. Cuma balik lagi, kalau tidak berasal dari Islam, itu pasti tidak ada maknanya. Kalaupun ada maknanya, ya sekedarnya. Kalau Islam pasti punya makna, pasti punya tujuan yang besar. Penanggalan atau kalender yang kita kenal nasional ini kunopo toh maknanya. Kalau kita belajar sejarahnya, ini pula sejatosipun monumen yang ditinggalkan oleh orang-orang pagan, orang-orang Romawi untuk mengabadikan nama dewa-dewa mereka. Ada Janus,
ada Mars, dewa perang, dan yang lain-lain. Termasuk ada satu kaisar mereka yang memang merasa dirinya sudah super hebat, terus pengen meninggalkan monumen, namanya Augustinus. Jadilah bulan Agustus. Mergorojo ya kudu sing akeh, kudunya Agustus ini lah manut polane ini kan kudunya 30 tahun ya. Rojo kok dikalahke, ya ngengkel jaluk 30 siji. Berhubung ongkone niku nggih pun baku, kudu enek sing ngalah. Sing apes bulan apa, Pak? Februari ngoten lho. Lho, niki mboten guyonan, niki asli. Memang ya lucu tapi niki asli. Islam tidak begitu. Islam itu menganut kaidah yang memang sudah baku. Mboten enten manipulasi, tidak ada dalam Islam manipulasi. Namanya satu bulan nggih mboten 29 30. Dasarnya apa? Ndelok bulan pun sederhana, mboten usah sing aneh-aneh. Terus mboten enten tokoh Islam niku masang nabi mboten masang toh. Supaya abadi jenengku templekno iki salah siji diganti bulan Muhammad misalkan, ini mboten. Karena memang di dalam Islam penetapan apapun asalnya dari Allah Ta'ala, dan itu pasti punya makna, termasuk nama bulan. Bulannya saat ini Dzulhijjah. Sebelumnya bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Nek si wong Islam ngarani ini niku, nek wong Jawa ngarani Selo. Napa kok Selo? Soalnya orang menarik. Lho nggih to, barang sing nyelani itu lah betul menarik Pak nggih. Diarani nyelani kan mergo nggih menghalang-halangi hal-hal yang menarik, hal yang penting. Kanggene tiyang Jawa, sing penting niku bodho karo besar. Nenek siji nang tengah-tengah ini lak nyelani ya to. Mengganggu kenikmatan ini. Jari wong Jawa. Bodho niku napa to pentinge? Nggih mboten abadah mangan, duit, dan seterusnya. Besar nopo? Nggih sami. Nek kanggene tiyang Jawa zaman kuno, kapan malih oleh sing amis-amis nek mboten wayahe besar. Maka sing tengah-tengah iki nyelani ngoten lho. Ora ana apa-apa belas, makanya diarani Selo. Apakah Islam begitu? Mboten. Islam menyebutnya dengan Dzulqa'dah. Dzul itu maknanya pemilik. Engkang gadai Pak. Empunya deh bahasa Indonesia. Pemilik. Qa'dah itu dari kata qa'id. Qa'id loh Mas ya. Itu qa'id. Itu nih qa'id. Tapi nek mau Qur'annya sih bener. Makhrajnya harus betul. Nek ain dia ain gitu lagi. Nek enek kol-kolah dia kol-kolah. Dalil lah qaid, dek kata to nggih. Nek qaid tok beda. Qaid itu maknanya duduk. Dalam bahasa Arab duduk itu ada dua istilahnya, jalis dan qaid. Kalau jalis itu konotasinya memang positif. Berubah dari posisi lebih rendah ke posisi lebih tinggi. Corot yang geletak terus lungguh. Kalau qaid itu konotasinya agak negatif. Dari posisi lebih tinggi ke posisi lebih rendah, dari berdiri kemudian itu kan menurun Pak posisinya. Maka tempat-tempat yang mulia seperti di sini, lokasi orang taklim disebut majelis, enggak disebut maqaid. Karena di situ harapannya terjadi peningkatan diri kita. Terus yang melebet majelis taklim, pas melebet kali pas medal itu kedah gitu. Harus terjadi peningkatan. Minimal peningkatan ilmu. Tentu yang dituju peningkatan iman dan amal solehnya. Makanya orang Arab niku nek nyuruh wong lungguh niku mboten kok terus qaid ngaten mboten, ijlis ngajeni ngaten lagi.
Nah, wangsul malih Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan keberapa, Bapak Ibu? Ke-11, Bapak Ibu. 11 itu 11 November, tapi Dzulqa'dah. Kalau ibarat kata umur kita ini ku kados wekdal setahun. Nggih. Niku kira-kira nek wis Dzulqa'dah niku sik dawa napa wis entek kira-kira? Wis entek meh. Nek cara menungso niku pancen itu sik enem apa sampun senior ngoten. Kula niku rada sungkan nek ngomong sepuh niku rada sungkan ngoten lho. Ora patek penak senior ngoten lho. Kan ngoten to Pak nggih. Terus kula tangkut Bapak Ibu sekalian. Nek sampun senior niku sekecanipun penekan apa lenggah. Itulah yang dituju oleh kalimat Dzulqa'dah. Seolah-olah kita diingatkan ada masanya manusia itu besok sampai di sebuah keadaan ketika semua yang ada pada dirinya mengalami penurunan karena memang waktunya sudah dekat. Artinya itu menunjukkan usia yang sudah menjelang senja. Wis wulan 11 cara bal-balan wis injury time. Masalahnya nek urip niku mboten kados bal-balan, mboten enten perpanjangan waktu. Nek pun tak nggih pun pas nggih dinyang mboten saged. Wong kula nuwun mawon mboten ngoten lho nggih. Benten kali Nabi Ibrahim, kula nuwun riyin. Malaikat maut lan jenengan lak senes nabi gitu lho masalahnya. Dados nek pun wancine dugi nggih dugi mawon ngoten. Maka supaya kita bersiap diri, boten kaget. Maka pada masa-masa seperti itulah kemudian Allah kurangi nikmat dari hidup kita. Dzulqa'dah itu kan pemiliknya duduk, menake lungguh. Seolah-olah mengingatkan kepada kita, khususnya kita-kita yang memang sudah di masa-masa seperti itu, penake lungguh, boten penekan nik mau lho. Sudah mengalami penurunan kualitas hidup, harus mulai mengingat bahwa kita harus bersiap-siap. Bukan berarti Allah itu tidak rahman, tidak rahim. Menungso niku kula tangkel sak menika Bapak Ibu. Eling niku nek kahanane menak napa kahanane rada ora patek penak. Nek menak niku mesti lali pun toh, mboten enten critane tiyang menak niku mboten lali itu mboten enten critane. Tiyang niku mempeng sregep anggenipun ibadah niku nek kondisi terjepit duwe kekarepan mboten kelaksanaan angel men kita lha itu mempeng mesian. Khusuk salat niku masalah akeh soalnya. Nggih Pak nggih. Maka karena itulah Allah kurangi dari sedikit nikmat. Karena Allah itu menginginkan kebaikan buat kita. Mengurip tenggalan dunia nggih mboten dangu. 100 niku pun notok Bapak Ibu pun toh. 2 jam 20 menit. Nek umure Itbak Nabi nggih namung 1 jam setengah. Apalah artinya waktu yang cuma 2 jam 20 menit, 1 jam setengah, apalah artinya Bapak Ibu sekalian. Maka Allah ingatkan, Dzulqa'dah sampun cedak. Jadi kok itu kan turun kualitas. Maka diingatkan ya memang sudah sewajarnya kita semua Bapak Ibu sekalian. Ketika menjelang akhir guys berkurang semua kapasitas yang kita miliki. Tapi tentu tidak boleh menjadikan alasan kapasitas iman dan kapasitas ibadah kita berkurang. Maka dalam Islam itu semua tetap bisa beribadah apapun kondisinya karena banyak rukhsah keringanan di dalam melakukan ibadah. Yang penting kesungguhan. Sampai kemudian datang bulan yang terakhir. Ini dinten-dinten menika niki lho. Namanya Dzulhijjah. Sama Dzu maknanya apa wau? Pemilik. Hijjah itu dari kata hujjah. Hujjah itu argumentasi. Nek cara Jawa ini alasan.
tapi hak Bapak Ibu. Jadi Dzulhijjah maknanya pemilik hujjah, pemiliknya argumentasi. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, menungso atau tiang sing butuh hujjah, butuh argumen itu tiang sing badhe nopo? Orang butuh argumentasi itu kalau dia hendak mengalami yang namanya pengadilan. Setiap orang dihadapkan di pengadilan, dia harus bawa argumentasi. Kalau hak, selamat. Putusannya bebas, tidak bersalah. Kalau dia kemudian bersalah, diputuskan bersalah, mendapatkan hukuman. Bedanya dengan di dunia Bapak Ibu, nek teng donya niku namung sagede diarani salah. Kata sing Dewi ini rame sebelah griya kula niku. Ngekos sebelah griya niku. Kula lak omah kula lak lor mbuwen. Itu yang pasti diarani salah. Perkara salah tenan boten kula boten melu-melu niku. Tapi di akhirat besok tidak ada istilahnya diarani salah. Kalau salah ya salah, kalau benar pasti benar. Maka hujjah yang dibawa, argumentasi yang dibawa harus hak. Tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Maka Dzulhijjah itu seolah-olah mengingatkan, hujjah apa yang sudah kita miliki hari ini? Dan hujjah terkuat terbaik adalah tauhid, iman, syahadat kita Bapak Ibu sekalian. Berikutnya apa? Amal sholih. Maka kalau kita perhatikan betul, ibadah yang merepresentasikan atau yang menunjukkan itu di Allah letakkan di bulan Dzulhijjah. Apa ibadah puncaknya Dzulhijjah? Haji, kurban. Hakikat haji dan kurban itu kan bicara masalah takwa. Ketika kita bicara masalah takwa, kita bicara masalah tauhid. Haji ini tuh diangen-angen nek jari yang sing materialis itu lah. Sangune nopo sing penting? Duit. Lah yo nggih to, sakniki Mekah niki celah napa tebih? Jauh, kuota terbatas. Zahirnya itu sing dibutuhkan apa? Duit. Zahirnya. Tapi apa kata Allah? Berkait ayat yang menjelaskan memang kaitannya dengan haji, meskipun itu berlaku umum. Wa tazawwadu, berbekalah kalian semua. Jadi Allah itu memerintahkan kita punya bekal. Kedah-gadah sanggup. Fa inna khairaz zadit taqwa. Ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Padahal ini ayat menunjuk langsung tentang ibadah haji. Zahirnya boleh, memang butuh kesiapan materi, baik uang ataupun fisik yang sehat. Tapi hakikatnya haji itu yang disiapkan adalah takwanya. Sama seperti kurban. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah takwanya. Jadi di akhir hari itulah sesungguhnya yang mesti kita miliki. Maka kalau ngawali dek wau kepada panjenengan semua, nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam. Sudah. Tentu ketika kita mengatakan itu nikmat yang terbesar, ya harus diriayah. Diriayah itu diupeni, ada manajemennya, supaya iman dan Islam itu lazim melekat erat pada diri kita. Sehingga besok ketika saatnya malaikat maut hadir menjumpai kita, urusan selesai.